0,4 sampai dengan 0,69 itu cukup atau sedang. Ini hasilnya cukup atau sedang. Di sini kuat atau tinggi, di sini sangat kuat atau sangat tinggi harusnya. Nah, kapan kita menggunakan tabel yang Mas sudah sampaikan ini, nilai koefisiensi kategori ini? Ketika kita mau membaca hasil koefisiensi ini yang ada di SPSS ataupun Jamovi. Sedangkan kapan kita akan membaca 5%, 1%? Ketika kita membaca garis yang kedua ini, karena nilai signifikansi. Masih ingat ya? Signifikansi. Kalau seumpama kita punya pacar kita melakukan kesalahan, apakah kesalahannya lebih besar atau lebih kecil dari yang kita tetapkan? Kalau dia lebih kecil, berarti dia masih bisa dimaafkan, berarti masih diterima. Kalau dia lebih besar dari kesalahan yang kita tetapkan, maka dia langsung diputuskan, ditolak. Clear ya? Simpel kok, cepat kok kita belajar. Jam 7:30 selesai. Bismillah. Nah teman-teman, tapi teman-teman mudah nggak masuk tadi? Cuma memang cepat kalau teman-teman hari pertama udah bisa baca tabel, hari kedua pasti cepat. Hari ketiga setengah jam selesai nanti. Karena hari ini Mas sudah ajarkan uji normalitas, di mana uji normalitas itu wajib dilakukan untuk semua uji ya. Jadi minggu depan Mas sudah nggak akan ngajari uji normalitas. Karena hari ini kita belajar uji normalitas sama korelasi parsial. Jadi besok itu kan uji korelasi berganda. Mas sudah langsung aja korelasi berganda. Tapi teman-teman secara tidak langsung wajib melakukan uji normalitas. Karena uji normalitas untuk melihat apakah datanya berdistribusi normal atau tidak, pendekatannya parametrik atau bukan. Kalau lolos normalitas, baru kita bisa melakukan uji korelasi persen, uji korelasi parsial, uji korelasi berganda sampai dengan regresi sederhana, regresi berganda. Nah, seperti yang Mas sudah sampaikan di awal tadi, Mas sudah itu pengen memodifikasi gimana caranya semester ini dapat IPK 4. Caranya adalah mengatur waktu belajar atau bahkan memodifikasi minat kita untuk belajar. Yang biasanya subuh teman-teman langsung gelimpungan lagi, tidur lagi, nanti bangun jam 7. Tapi kita set, oh habis subuhan jam 5 aku mau belajar 30 menit. Belajarnya bahasa Inggris tanpa buka HP, tanpa buka YouTube. Kita ingin tahu apakah dengan memodifikasi minat belajar yang kita tentukan menggunakan jadwal tadi bisa mempengaruhi IPK. Mungkin 1 bulan, apakah 2 bulan gitu ya. Nah hari ini kita akan coba, benar nggak sih dengan proses modifikasi itu mempengaruhi atau tidak. Nah ini adalah data survei yang sudah kumpulkan. Teman-teman bisa bantu memasukkan ke aplikasi baik Jamovi maupun SPSS. Tahap pertama kita harus melakukan uji normalitas. Serius, kamu tegangnya sampai kayak gitu, memakai alat-alat di dalam dunia ini. Dari dulu Kemarin itu kan teman-teman sudah dosen di Indonesia ya, malah yang masuk itu bukan yang bersangkutan, tapi di kartu UTBK-nya kan ada foto. Itu ternyata foto si Jogi dimasukkan ke situ. Jadi waktu pas pengecekan itu kan kita ngeceknya cuma foto kartu sama KTP ya. Itu sama, jadi dia bisa masuk. Tapi pinternya itu di Indonesia pakai AI. AI yang mendeteksi foto ini pernah digunakan di tahun 2025. Dan dia dinyatakan lulus. Terus soal ini ikut lagi, akhirnya dicoba dicek, namanya beda, tapi fotonya sama. Akhirnya dia ketangkep. Dan menariknya dia mahasiswa juga dari MK. Nanti Pak lulus ya, mau Pak ya? Jogi emang berapa? Enggak tahu. Anjir. Sampai 20? 1 juta. Mending ambil mandi sih kalau gitu. Nah kalau dia udah mau jadi dokter terus ketangkap polisi, berarti nggak bisa jadi dokter dong. Emang sih, emang ya, MK emang kemarin. Maksud sampai 1 juta mah? 1 juta mau udah. Mau.
Tapi kebanyakan dominan ke FK ke FD ya. Jurusan-jurusan tertentu yang sulit masuknya. Kamu kemarin ikut Untuk yang Jamovi jangan lupa bagian A, B, C yang di name itu dirubah dulu dengan cara klik 2 kali. Terus nama teman-teman namanya diganti, yang A mungkin IQ, yang B itu mungkin IPK, yang C nya mungkin motivasi dalam kontrol variabel. Untuk yang SPSS, ketika buka tampilan SPSS, cari yang modelnya kayak Excel, kita klik ke variabel view, kita masukkan variabel IPK, IQ, sama motivasi. Karena datanya ada yang bilangan asli, ada yang bilangan desimal, maka untuk variabel IQ, kolom desimalnya biarkan angka 2. Sedangkan untuk IQ, desimalnya dinolkan saja seperti kemarin. Yang di bagian variabel itu loh, kan ada nickname desimal. Desimalnya kan langsung muncul 2. Khusus untuk yang IPK dibiarkan 2, sedangkan IQ sama motivasi dinolkan saja angkanya di variabel view. Untuk yang Jamovi jangan bingung, soalnya ini untuk yang SPSS. Kalau Jamovi itu nggak ada setting-setting kayak gitu. SPSS ada. Agak ribet memang, soalnya itu banyak banget isian SPSS. Yang dinolin yang mana? Apa Pak? Yang dinolin yang mana? Yang dinolkan itu yang mungkin A sama B, sedangkan ini ini B ya. B nya dibiarkan 2, A nya anggap aja IQ jadi 0, untuk yang kontrolan jadi 0. Karena itu bilangan asli tanpa koma. Kok begini? Kalau teman-teman masukkan Jamovi sama SPSS, Mas aku udah masukin 3,12, tapi saya muncul 312,00 gitu ya. Nah, di software angka koma, kalau desimal kan harus pakai koma ya harusnya ya. Tapi di software, di aplikasi, koma itu nggak akan ada kayak maknanya. Mereka lebih familiar menggunakan titik, jadi 3.12 enter. Kok gitu Mas? Karena bahasa pemrograman, koma itu dianggap kayak rumus kode gitu. Jadi titik itu adalah desimal. Jadi kamu menggunakan 3 terus di keyboard dari titik kan 12 enter. Maksudnya cuma 3 angka. Nah, untuk yang Jamovi, kalau dia berada di sisi sebelah sini, jadi teman-teman salah memasukkan data, walaupun angkanya sama. Rubah 3 menggunakan titik 12, nanti angkanya sebelah sini. Ketika angkanya sebelah sini semua berarti inputnya udah benar. Karena ini kali ya. Cirinya input datanya benar apa enggak di situ aja. Tanggal letak. Wait, apa? 3,11 2,95 3,48 Kebalik ya. 60. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan input data, maka yang kita lakukan pertama kali adalah uji normalitas. 80. Sama seperti yang lainnya, yaitu kita klik analyze. 75. Terus di situ kalau SPSS ada descriptive statistik, 65.
terus pindah explore. 80, Kalau yang Jamovi 60, analyze, 67. ada exploration, bentuknya kayak diagram batang warna kuning, itu diklik, nanti ada descriptive. PPT-nya udah masuk lagi emang belum pas? Tadi ini kita disuruh kemana? Nggak tahu. Masuk ke sambil kirim. Itu suruh kemana? Habis input ke analog terus kemana? Nama kelasnya apa teman-teman? AP AP3 strip 3. coba kirimkan dulu ya. Kalau yang PPT minggu kemarin, Di sini lagi. udah sudah. Person candle atau apa? Person candle person. Person. Bener kan desimalnya disuruh 0. Kalau 0,01 berarti sangat rendah. Lupa dia kayak. Tadi masuknya 40-an kok. Enggak setengah 7 pas. Kalau itu juga aku ingat katanya jam 7 aja kan. Itu dulu udah sih sama Mas Yogi. Telat banget, kemana sampai telat terus. Kamu makainya kemarin Jamuf atau SPSS? Jangan Bu. Kamu nggak bisa download Jamuf. Kenapa? Nggak tahu, ini kayak katanya tuh nggak cocok sama ini punya aku kan masih Pentium. Laptop lama ini masih Pentium, Windows masih Windows juga. Itulah. Karena nggak ada Kolmogorov, cuma Sapiro aja. Tapi antara uji Kolmogorov sama Sapiro itu sama. Bedanya kalau Kolmogorov itu ditemukan lebih awal oleh peneliti namanya Kolmogorov sama Smirnov. Sedangkan yang satunya itu penemuan yang kedua. Yang nemuin siapa? Ya si Sapiro sama si Will. Sehingga nama dari temuan mereka ataupun nama dari karya mereka diberikan nama dengan nama dirinya masing-masing. Kayak gitu. Sama. Nah, cara bacanya adalah kita tulis lagi ada 0,932. Kalau di Jamovi itu yang bentuknya ke bawah, ke samping itu loh. Tulisannya Sapiro Will P. P itu adalah P value. Sedangkan kalau yang SPSS bentuknya ke atas kayak gini. Kita tulis lagi 0.932, 0.152, 0.066. Sama, Jamovi sama SBS sama angkanya. Terus kita bandingkan dengan 0,05 atau kita bandingkan dengan 5%. Sama 5%, 0,05 ini sama, equal. Nah, untuk bisa membaca data normal apa enggak, simpelnya kayak gini teman-teman yang masih ingat. Kalau seseorang tumbuh lebih tinggi dari yang biasanya, misalnya 9 tahun, anak-anak 9 tahun, kalau ada yang tingginya udah 100 cm atau 1 meter, dia normal. Kenapa? Karena gizinya bagus. Simpelnya kayak gitu. Tapi kalau punya anak 9 tahun, tapi tingginya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masih 50 cm, dia nggak normal, stunting. Berarti data nggak normal. Kayak gitu cara bacanya ya. Karena ini lebih tinggi,
ini lebih tinggi juga dan ini lebih tinggi, maka datanya data normal. Kalau teman-teman lupa, data normal itu gimana? Kalau punya anak, anaknya usia 9 tahun, kalau tingginya di bawah, anggap aja masih 60 cm, 50 cm, berarti dia stunting, gizi buruk. Datanya berarti data nggak normal. Tapi kalau teman-teman punya anak 9 tahun, tapi tingginya udah 1,2, 1,3 meter, dia berarti gizinya bagus. Makanya tercukupi. Berarti dia normal. Gitu aja sih, Bang. Supaya nggak bingung nanti ya. Oh ya, normalitas kalau kita tumbuh tingginya di bawah rata-rata berarti kita gizi buruk, stunting, berarti nggak normal. Tapi kalau usia 9 tahun udah 1,7, 1,5 tingginya, berarti dia gizinya bagus, normal dia. Otomatis hasil uji ini harus lebih besar kalau datanya normal. Karena apa? Karena kalau anaknya tinggi berarti dia makannya sehat. Gitu. Semuanya kayak gitu cara bacanya. Clear ya? Ketika teman-teman sudah mengetahui ujinya lulus uji normalitas, baru teman-teman bisa melakukan berbagai uji ini. Nah, hari ini kita melakukan uji korelasi parsial. Teman-teman bisa klik di situ, ada menu analyze lagi. Untuk Jamovi analyze, ada regression, di bawahnya regression itu adalah partial correlation. Itu diklik. Untuk yang SPSS analyze, correlate, habis itu parsial. Muncul tampilan kotak, kita pindahkan saja. Untuk yang variabel X dan Y kita masukkan ke dependent list ataupun kolom variabel. Sedangkan untuk motivasi, karena dia adalah anak emas, anak yang kita modifikasi, maka masukkan ke controlling for ataupun control variable. Karena dia yang kita modifikasi. Ini untuk yang Shapiro wheel, ada variabel sama kontrol variabel, kita pindahkan. Pastikan version itu sama partial itu diklik juga. Karena version itu untuk normalitas, partial itu untuk hari ini. Terus akan muncul tabel seperti ini di sampingnya. Kalau yang Jamovi simple, tabelnya kayak gini doang, simple. Tapi kalau SPSS karena dia banyak utang, maka tabelnya pakai. Ini banyak utang. Tapi kalau yang Jamovi nggak perlu, mas sudah jelaskan, nanti dijelaskan bareng-bareng. Tapi yang SPSS ada dua tabel, tabel atas sama tabel bawah. Ini mas sudah split aja. Tabel atas itu ada tulisannya non E. Kalau tabel atas tulisannya motivasi ya. Bedanya apa? Non E, karena dia non, maka tidak ada yang dimodifikasi. Berarti ini adalah hasil yang nggak ada modifikasi sama sekali. Sedangkan motivasi, karena kan kita udah memodifikasi, non E nya hilang jadi motivasi. Nah, otomatis kalau yang SPSS kita fokus di bagian tabel bawah aja. Nanti akan muncul 0.626 sama 0.039 ya. 9 ini adalah DF, yaitu N-2. Sedangkan kalau Jamovi cuma muncul dua angka saja, 0.626 sama 0.039 sama. Jamovi sama seperti yang Mas sudah sampaikan tadi, baik Jamovi ataupun SPS itu kadang-kadang ada 3 baris. Baris pertama adalah nilai koefisiensi, baris kedua adalah signifikansi ataupun kesalahan hitung, baris ketiga itu biasanya N, kadang DF. N itu biasanya digunakan untuk yang Jamovi. Di menu itu ada pilihan N, kalau teman-teman klik berarti N. Tapi kalau SPSS munculnya DF.
Cara bacanya gimana? Kita masukkan 0,626 sama 0,039. Karena yang atas adalah koefisiensi, kita lihat tabel 5 tadi yang Mas udah bagi, sangat lemah, lemah, cukup, kuat, sangat kuat itu loh. Nah, 0,626 ini berada di kolom 0,600 sampai dengan 0,799. Coba kita lihat tabelnya. Tabel ini 0,626 berada di rentang 0,6 sampai dengan 0,79. Dia dalam kategori kuat atau tinggi. Kemudian kita lihat ini bilangan positif apa negatif? 0,6. Positif, maka arah hubungannya itu positif, hubungan positif atau hubungan yang searah. Dengan tingkatannya adalah kuat atau tinggi. Untuk cara baca yang pertama. Cara baca yang kedua adalah kita bandingkan, karena ini nilai signifikansi, maka kita bandingkan dengan signifikansi yang kita tetapkan di normalitas tadi 0,05 ataupun 5%. Karena Mas Rehan itu melakukan kesalahan 3 kali, tapi kesalahan maksimalnya 5 kali, dia masih dimaafkan, diterima atau langsung putus? Masih diterima, karena dia lebih kecil ya. Nah, supaya nggak bingung, kalau besar itu B, seperti yang kemarin disampaikan. Jadi Mas Duta nggak ngomong gini atau gini, kayak bingung ya. Kalau besar itu B, tandanya adalah ke atas vertikal sama runcing, karena bokongnya kan di sini ya. Anggap aja karena ada banjir Sumatera, dia katut banjir. Terus K itu lambangnya K, ada tiangnya juga sama ke sini. Karena ada banjir maka tiangnya hilang. Karena dia lebih kecil maka dia tetap diterima. Dan diterima apa? Motivasi berhubungan sama X dan Y. X-nya itu apa tadi? Yang Y-nya itu IPK. Nah, supaya teman-teman nggak bingung, nanti kalau mau bikin keputusan pasti ada hipotesis. Karena hipotesis yang kita uji cuma satu, maka ada H0 dan H1. H0 itu tidak ada hubungan, tidak ada korelasi dan lain sebagainya. HA berarti yang ada korelasi ataupun hubungan. Yang diterima apa? Yang diterima adalah ada korelasi ataupun hubungan motivasi pada X dan Y. Angkanya Mas sudah tulis, yang diterima adalah HA. Seperti itu. Ada yang kan pertama? Kalimatnya bisa hubungan IQ dan IPK dengan motivasi sebagai, atau ada hubungan motivasi sebagai variabel kontrol terhadap IQ dan IPK. Boleh diganti-ganti kalimatnya, nggak harus seperti itu. Dan intinya adalah motivasi itu punya hubungan kuat. Sampai sini ada pertanyaan? Atau PPT masih? Kalau teman-teman menemukan bagian informasi di PPT yang nggak jelas, sampaikan ya. Untuk Mas sudah lakukan updating PPT. Nggak apa-apa. Kalau datanya nggak normal berarti nggak bisa melakukan. Sebenarnya nggak boleh kalau teman-teman melakukan penelitian sesungguhnya. Tapi kan SPSS di statistika Mas Huda nggak akan fokus datamu normal apa enggak tuh. Fokus Mas Huda adalah teman-teman keluar dari mata kuliah ini bisa baca data dulu. Fokus Mas Huda itu. Dan Mas nanti berarti kan harusnya normal ya Mas ya. Iya, kalau teman-teman waktu mau skripsi aja.
saya nggak punya. Emang sudah data normal, emang sudah mau konsultasi duit buat. Tapi rata-rata kalau skripsi mereka nggak ngapain uji normalitas. Mas sudah tahu kenapa? Skripsinya kan biasanya surveinya kan di temannya sendiri ya. Mas sudah tahu. Sehingga mas sudah pura-pura nggak tahu aja. Paling kasihan ya. Kan nyari 100 orang mau ngisi survei itu, ya mas sudah tahu sendiri akhir banget. Kadang-kadang sebulan kita nggak dapat, paling yang dapat cuma 20 itu teman-teman sendiri atau tetangga. Sudah ngerti. Aduh, sudah kamu ujian kayak lupa-lupa nggak tahu, ngesakit soalnya. Nah, nanti mereka malah tertekan. Jadi kalau kita lupa-lupa kayak nggak tahu lah. Kadang-kadang kalau kita ngelihat survei di Twitter ataupun di mana-mana, kita aja nggak mau ngisi. Tahu pokoknya sudah akan tanya nomor apa kasihan soalnya ya. Mungkin secara konseptual wajib ya, tapi kan dunia nyata itu nggak sebagus tulisan tangan ya. Kadang-kadang kita udah jungkit balik, kadang-kadang teman-teman peneliti yang ngajuin surat ke dinas atau ke pemerintah itu pun sampai berbulan-bulan nggak dibalas. Akhirnya kita pakai orang dalam baru bisa disebarkan. Itu ada. Jadi maksudnya kadang-kadang kasihan kalau mereka mau cerita-cerita untuk ujian. Jadi maksudnya makanya kayak anggap aja tidak datanya normal. Paling kasihan. Mas, kalau misalnya hasil nilai hitungnya itu negatif masih bisa dipakai untuk penelitian nggak, Mas? Nilai hitung yang normalitas apa yang korelasi? Yang ini, yang 0,626. Oh, Mas. Kalau nilai hitung dari hasil korelasinya itu negatif 0,626 gitu ya, tetap arah hubungannya itu terbalik atau berlawanan sangat kuat juga. Tapi arah hubungannya itu negatif ataupun berbalik arah itu berlawanan, otomatis keputusannya dia ditolak karena kan negatif ya. Artinya berarti dia benar-benar ketika ditembak benar-benar si cewek itu jijik. Simpelnya kayak gitulah. Kalau waktu ditembak terus dia tinggal-tinggal kayak udah dia belum ngomong aja dia udah kayak biasa kan ada cewek yang belum aja ngomong tapi dia dapat info dari temennya, dia nanti kesini bawa coklat itu aslinya mau nembak kamu. Terus waktu dia si cowok mau ngeluarin coklat dia mau, itu artinya dia benar-benar bucin. Simpelnya kayak gitu. Tapi kalau si cowok dikasih tahu dia nanti nunjukin coklat, si cewek langsung jijik banget ngomong dia jelek. Berarti intinya dia menolak tapi yang benar-benar sangat menolak gitu loh. Simpelnya kayak gitu. Kalau teman-teman statistik itu artinya seru sih. Dengan teman-teman ingat kondisi masing-masing dari kita, itu bisa mencerminkan. Kan ada ya, kadang-kadang cewek anggap aja kamu ditembak, tapi dia kaya mbak, kayak makhluk halus. Terus dia bawa bunga. Dan kebetulan kamu tuh lagi nongkrong sama teman-temanmu, bestimu gitu ya. Terus dia sok sweet gitu ya. Mau nggak jadi pacar itu kamu? Cici, ya mau ngomong banget, gak satu pamer ke. Langsung kamu ngalir kan? Itu intinya adalah ditolak tapi sangat keras, sangat tinggi jarak, kayak gitulah. Kadang-kadang kalau ditolak, kalau ditanya, kamu mau nggak jadi pacarku? Boleh nggak? Aku pikir-pikir sehari 2 hari. Mungkin itu yang nolak tapi yang sangat lemah. Cuma mau pundunya aja yang nggak respect kalau dia ditolak, itu aja. Sebenarnya kasih. Kalau di dunia kalian seperti itu. Tapi kalau kamu cinta sama seseorang, bucinmu dari SD atau SMP gitu ya, terus sekarang kamu mau ditembak ya, terus kamu belum di WA, kamu udah siap-siap mandi terus wangi, kamu bakal make upan dan lain sebagainya, itu berarti sangat diterima dan itu sangat kuat. Bahkan belum di WA kamu udah nunggu di lokasi. Ada nggak sih? Itu biasa sebenarnya sudah itu ada loh. Kan akan kan punya temen cowok cewek gitu ya, 7 orang single. Tapi si cowok itu punya temen di kita juga yang 7 orang itu. Terus dia kayak ngasih tahu, kamu nanti diajak ketemu saya gigi loh.
infonya itu kamu ditembak. Terus gang berapa menit ada pesan masuk. Dia WA. Yus, aku tak mandi tak siap-siap gitu. Padahal belum tahu lokasi di mana. Ada kayak gitu, iya. Itu berarti dia diterima dengan sangat tinggi. Segitu aja loh mas. Logikanya kayak gitu. Clear ya? Kalau baca uji normalitas kayak tadi ya, kalau dia tumbuh lebih tinggi dari biasanya, maka dia gizinya bagus, makanya bergizi. Berarti dia normal. Kalau angkanya lebih rendah dari yang ditetapkan, misalnya kalau umur 9 tahun itu biasanya 1 meter, tapi kebetulan dia cuma 50 cm tumbuhnya dia, maka dia gizi buruk, stunting. Kalau gizi buruk stunting maka datanya nggak normal. Itu untuk uji normalitas. Simpel kok cara, jadi temen nggak usah bingung. Uji normalitas, lihat aja kalau dia tumbuhnya lebih tinggi, berarti dia dapat gizi bagus, normal dia. Supaya teman-teman nggak bingung, Mas Huda selalu kalau ngajar pakai bahasa-bahasa kehidupan. Itu yang paling mudah diingat saat ujian. Oke teman-teman, karena jadinya Mas Huda itu masa pinjam sepanjang teman-teman udah bisa baca data. Tugasnya apa? Teman-teman kemarin sudah melakukan pengolahan data. Kan ada isinya 4 ya. Teman-teman olah lagi, tapi kita pakai 3 aja. 1 sebagai X, 1 sebagai variabel kontrol, dan Y. Itu aja. Jumlah datanya minimal 20. Minimal 20 aja, nggak usah 20 minimal. Tapi secara tidak langsung, nanti di hasil ada 2 tabel. Tabel uji normalitas sebagai syarat utama sebelum melakukan uji. Tabel kedua adalah uji korelasinya. Bisa dikumpulkan ke kulonnya sudah sampai tanggal 30 kok, tenang aja. Itu semua yang kemarin Udah. bisa. Artinya apa? Kamu nggak bisa ya? Masa kamu nguploadnya kapan? Tadi kemarin, tadi malam. Kayak muncul terus gitu. Mungkin sinyal kali. Kamu filenya apa? Kalau PDF. Kamu Word. Aku nyoba dulu ini Nah, nggak ini bisa. ya, yang Besarnya berapa? Maksimal 300 MB atau 100 MB? 100 KB doang. cowok iya. Wih. Kenapa dia nggak ngambil jatahnya di kelas kan 3 kali tuh? Maksudnya 3 kali nggak masuk nggak apa-apa tuh? Kenapa nggak ngambil jatah itu? No, 48. Aku juga pengen ikut TBK. 97. Daftar. Mau milih daftar. Itu papilisasi ya. 243. Tapi katanya susah banget. Sampingnya Ini PK-nya. 198. Dulu tuh kayak aku ngerjain PK gampang. Sampingnya lagi Susah banget. Katanya. 168. Katanya ada kalkulator yang kayak Sampingnya Nggak ada. 205. PM jeblok ah. Belakangnya belakangnya Daftar teknik. Sensitif. terus detek gitu. sampingnya Yang detek. Sensitif kamu. sampingnya Itu kerjanya kamu di mana? 144. Di Undip juga? Di F. Sampingnya Di mana? Fakultas apa? Teknik. 114. Tahu di mana? Aku di FK. Belakangnya Dingin oh banget. 85. Mana ininya terang. Mana sih duduk? 060 67 Makasih ya. Iya. 090 087. Kamu pakai Excel? Kamu pakai Excel, Pak? 087 bukan Excel. 096. Bandingnya Udah kelas. Enggak.
1,3. Kamu pempes sama Pak Johan nggak? 121. Disuruh ribet banget. Kamu kelompoknya Nggak boleh keluar duit. demo Tapi di Jakarta harus waktu itu. dijalanin. Kamu udah dapet itu belum? Disuruh sini. 110. Nggak ada duit, nggak boleh keluarin duit. Gimana mau Nggak jalan? jelas. Barangnya Kamu apa sih? 241. Pemberdayaan sosial. 244. Apa nih? Iya. Oh, aku ambil. Ambil apa? Kayaknya 246. aplikasi, terus nanti kita ngajarin ibu-ibu gitu. Apa siapa? Kayak untuk 218. mengolah data gitu. Nanti bisa ya idealnya bisa 236. misalnya ini tuh bisa ada potensi stunting atau enggak. Kodenya ya. Tapi kan kayak gitu mahal ya. Iya. Proposal aku aja itunya 8 juta. Bukan 32. Nggak boleh korban. Masnya coba 220. Mas 152. 083. Kamu pakai teri ya? Kamu Mas 83 kok eksis gak sih? Iya ya? 083 itu eksis apa? Bukan. Eksis saya ingat banget. 150. Depannya 139. Sampingnya Kata habis ini jadi kata 135. Masnya 135. Ketua kelasnya Mas? Kamu pas dulu. 155. aku di rumah apa rumahku kan rumah kayak keluarga 169. Berarti orang Semarang. Sama. Sama. oh kamu rumahnya di mana Itu. 1. Buru-buru tahu nggak? Borobudur Belakang Sungai namanya. oh itu 142. jauh dong 145. Emang. aku di itu Java Mall 145. Dulu sih. Era perjuangan telah dia. Aman. aku di Solo Baru gini. Mm-mm. 141. 149. Siapa ini? Iya. Saya. Oh. Bukan udah Mas udah sebut tadi? Iya udah disebut tapi belum muncul. Cepat ya. Mbak, kamu 111. 111. Mas, kasih ke